Nah, itulah yang menjadi objek penelitian. Posisinya jam berapa sehingga tergelincir itu, ya. Tentu di sini kita ke ke timur, Ustaz, ya. Ya. Ini ke matahari dari akan menuju ke barat sebentar, maka bayangan tergelincir ke timur, ya, tergelincir sedikit ke timur, ya. Bayangan benda tegak lurus, ya, bayangan benda tegak lurus. Ya, sebentar kita lihat perhitungannya. Asar, ya, di hadis lain dikatakan kalau bayangan benda tegak lurus sama dengan panjang tongkatnya. Maghrib terbenam matahari. Nah, terbenam matahari definisinya adalah seluruh piringan matahari lepas dari garis ufuk. Jadi matahari satu lingkaran penuh, lepas piringan atasnya dari garis ufuk, namanya terbenam. Tingginya kesepakatan ahli adalah minus 1 derajat di bawah garis ufuk. 1 derajat artinya 4 menit, ya, di bawah garis ufuk, Pak. Garis ufuk artinya garis pemisah kaki langit dengan laut. Jadi kalau kita ke Pantai Losari menjelang maghrib, ya, memandang ke barat, itu ada garis lurus, cantik kayak emas, itu Pak. Itu namanya garis ufuk. Itulah patokan menghitung bulan terbit, bulan terbenam, matahari terbenam. Ya, pemisah antara langit dengan laut. Namanya garis ufuk, itu patokannya, Pak, ya. Nah, kalau Isya, apabila senja merah di barat sudah hilang, maka tibalah waktu Isya. Kemudian waktu subuh apabila terbit fajar. 4 waktu sholat tidak ada perbedaan pendapat ulama, tapi subuh ini yang sedikit ada perbedaannya. Tetapi sepakat ulama bahwa fajar patokan awal tibanya waktu subuh. Fajar, ya. Inilah fajar yang sekarang menjadi penelitian, jam berapa terbit, jam berapa betul-betul fajar. Khususnya fajar shadiq, fajar yang terang, ya, fajar yang terang. Ini hadisnya mungkin sering kita dengar, ya. Nah, kalau kita melihat posisi matahari pada waktu salat wajib ini 5 waktu, maka kesimpulan kita bahwa memang tidak ada waktu pun kecuali ada tempat di dunia yang azan, yang sholat, Pak. Itu tidak ada tempat 1 menit pun tidak kosong. Jadi ini satu lingkaran waktu nih, Pak, 360 derajat atau 24 jam kalau kita di Asia. Ya. Ini kalau kita bagi 5 ini, Pak, ini habis. Di laut di azan, kita sholat, belum salam di tempat lain tiba lagi waktu. Di sana lagi azan, sholat berjamaah, belum salam di tempat lain ada lagi orang yang azan. Begitu seterusnya nih, Pak. Ya, sepanjang masa. Ya. Jadi ayat yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah tiada menjadikan jin dan manusia kecuali beribadah, itu memang nyambung itu, Pak, kalau dibaca secara astronomi itu. Tidak pernah putus ini manusia. Ya, 1 menit pun tidak pernah kosong. Karena dengan perbedaan geografi akan melahirkan waktu yang sifatnya bersambungan terus itu, Pak. Ya, ya, subhanallah. Ya. Jadi ini bukti ilmiah bahwa Allah itu disembah tidak pernah putus oleh hamba-hambanya, ya, di bumi ini, subhanallah. Itu yang salat wajib, apalagi kalau itu salat sunnahnya, Pak, luar biasa. Ya. Nah, sehingga memang kalau kita lihat waktu salat ini memang matahari yang menjadi patokan semuanya, Pak. Ya, matahari yang menjadi patokan waktu salat wajib ini, ya. Ya, ini hadisnya sekarang sering kita baca. Ya. Pandangan Imam Mazhab tentang awal waktu subuh semua mengatakan fajar, ya. Fajar shadiq, ya.
Ya, pendapat Syafi'i semuanya mengatakan adalah fajar. Ya, jadi ini kalau kita lihat perhitungannya, ya sekedar menambah wawasan. Ya, salat duhur ini, ya ini contoh perhitungannya nih Pak secara astronomi untuk mempelajari posisi pergerakan matahari. Ya, kita sekedar lihat saja. Ya, di UMI dulu ini aktif diajarkan pada Fakultas Agama Pak. Tidak tahu sekarang mudah-mudahan masih diajarkan. Ya. Ya ini perhitungannya seperti ini Pak ini. Data-data kita perlukan ada namanya perata waktu, bujur tempat, bujur daerah dan seterusnya. Ini waktu duhur ya. Nah, di dalam hadis yang kita lihat memang Nabi dituntun oleh malaikat salat itu adalah pada waktu duhur yang pertama. Pada waktu zuhur ya. Menjelang duhur malaikat datang 2 kali, ada mengatakan 3 kali, ya sampai tiba betul waktunya. Ini rumusnya sederhana Pak, kalau duhur hanya 12 dikurang perata waktu. Nah kemudian waktu asar ini yang agak membutuhkan banyak data kalau kita menghitung karena posisi matahari condong ini dan seterusnya. Ya maghrib dan seterusnya perhitungannya kurang lebih sama. Jadi maghrib ini kita menghitung mencari jam berapa matahari terbenam. Ya, dan itu bisa dihitung Pak. Semua tempat bisa kita hitung jam berapa matahari terbenam, jam berapa terbit dan seterusnya. Ya, karena matahari ini perjalanannya relatif stabil Pak. Tidak pernah terlalu cepat atau terlambat, tidak. Dia normal terus. Ada data yang kita baca, perubahan kecepatan matahari itu terjadi sekali dalam 30 tahun. Itu pun hanya hitungan detik, Pak. Katakanlah tidak ada perubahan. Katakanlah tidak ada. Jadi kerjanya terbit terbenam normal terus. Karena terjadi gerakan benda langit di atas secara permanen. Akibatnya di bumi terjadi perubahan situasi. Ya, terjadi perubahan keadaan, Pak. Ya, paling tidak ada siang, ada malam. Malam artinya tempat itu tidak mendapat sinar matahari. Siang artinya tempat itu tidak mendapat sinar matahari. Karena sifatnya rutin teratur, maka manusia membuat satuan-satuan waktu. Kita beri nama ada menit, detik, ada jam, ada sepekan, ada sebulan, ada setahun. Itu satuan waktu itu Pak, satuan waktu namanya. Ya, akibat pergerakan benda langit yang sangat teratur. Ya. Ya, seperti ini yang dipelajari secara akademik, cara menghitung tibanya waktu sholat. Nah, kemudian waktu subuh. Jadi waktu subuh ini, nah kalau naskah akademiknya di Departemen Agama adalah hasil ijtihad ulama palak kita, Profesor Saudin Jambek. Saudin Jambek pada masanya dosen tetap Fakultas Syariah UIN IAIN Jakarta pada waktu itu di Ciputat ya. Beliau dengan kapasitasnya sebagai ahli ilmu falak waktu itu berpendapat bahwa posisi matahari pada waktu subuh adalah minus 20 derajat dari garis ufuk. Minus 20 derajat. Dan itulah yang menjadi patokan Departemen Agama pada waktu itu Pak. Ya, sampai sekarang. Ya. Tetapi belakangan diadakan
penelitian oleh lembaga-lembaga yang punya alat yang kita anggap cukup canggih pada masanya, Pak. Sehingga dalam pengamatannya terjadi perbedaan. Misalnya yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. UMSU, di sana ada alat yang sangat canggih, Pak. Dia satu-satunya perguruan tinggi yang mempunyai yang namanya Observatorium Ilmu Falak. Observatorium Ilmu Falak. Itu punya ruang besar. Di ruang itu, Pak, dilengkapi alat super canggih membidik benda-benda langit. Ya, pada masanya itu ya kalah lapang, lebih lengkap alatnya di sana, Pak. Dan itu didatangi manusia per hari, sekitar 1000-an manusia datang setiap hari di sana, Pak. Membidik benda-benda langit, Pak. Ya, nah mereka mengadakan penelitian tentang ini, Pak. Ya, mereka mengadakan penelitian. Jadi benda-benda langit ini kalau kita teliti, memang terasa itu, Pak, ada apa namanya, kagum pada Tuhan. Memang ada hadis yang saya baca. Inna khiyar ibadallah allazina yura asyamsa wal qamar li zikrillah, kata Nabi. Sebaik-baik hamba, kata Nabi, sebaik-baik hamba orang yang selalu memperhatikan matahari dan bulan untuk berzikir. Itu hadis itu, Pak. Ya. Jadi tadi kalau bangkit tengah malam jam-jam 2, jam 1, jam 3, sekali-kali memandang ke langit, Pak. Itu perintah Nabi, Pak, memandang ke langit. Ya, menyaksikan bintang, apalagi ada bulan, sambil membaca Subhanallah. Itu ada kesejukan batin, Pak, ya. Ada riwayat yang saya baca, apakah ini sahih atau tidak. Nabi kalau bangun salat tahajud biasanya memandang ke langit dulu, Pak. Memandang ke langit. Aisyah biasanya juga keluar memandang ke langit, baru dia biasa pergi secara kubur di belakang rumahnya. Aisyah secara kuburnya sekitar jam-jam 3, jam 4. Itu ada kenikmatan batin pada jam itu, Pak, ya. Tapi ya tentu sederhana kondisi waktu itu, Pak. Sederhana. Jangan dibayangkan sekarang. Di sana tidak ada pencopet waktu itu. Tidak ada apa ya. Nah, sekarang kalau kita secara kubur jam 3 malam, ya apalagi ibu-ibu ya, rawang ya, dikondisikan. Ya, minus 20 derajat berarti itu, Pak. Ya, sebentar kita lihat gambar Fajar Shadiq ya. Nah, kemudian observatorium falak ini luar biasa, Pak, membantu pemerintah. Jadi kalau misalnya di UMI bisa diadakan, Pak, itu luar biasa, Pak, ya. Ya, dan itu nilai bisnisnya luar biasa, Pak. Di sana itu tarifnya, Pak, satu kali orang masuk itu sekitar karcisnya saya lihat 30 ribuan. Kali 1000 orang, luar biasa pendapatannya kampus di sana, Pak, itu per hari. Ini di Unismu lantai 17 sementara kita rancang, Pak. Di Unismu dulu rektor, 2 rektor yang lalu saya sudah sampaikan, Pak Rektor, segera dibuat di lantai atas observatorium falak ini, Pak. Dia bilang iya. Dia bilang berapa anggarannya? Saya bilang siapkan sekitar 4 miliar. Dia bilang tinggi sekali di. Memang betul, Pak, tapi insya Allah kembali dalam waktu singkat itu, Pak. Kalau UMI, Pak, bisa lakukan luar biasa nih. Atau di tempat ini, kalau ada tempat agak tinggi, jadi dilengkapi dengan alat-alat robot macam-macam. Itu sebentar mengalir anak-anak masuk menonton itu, Pak. Anak TK, SD, orang tua macam-macam itu, Pak. Ya, ya kalau misalnya mesti Alauddin bisa rancang, Ustaz, ini akan menjadi ikon tersendiri di Makassar, Pak, ya. Dan melihat benda langit, Pak, itu. Ya. Dan sekarang sudah ada tim yang siap membimbing, Pak, kalau ada tempat yang mau dibuatkan untuk itu. Ya. Artinya perintah hadis juga memandang membidik benda langit. Ya, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan orang yang beragama kalau memperhatikan benda langit dia bilang bertambah imannya, Pak. Nah, kita belum sampai di situ, Pak. Kita masih lemah. Ya, data yang kita baca, astronot Amerika yang ke bulan justru kembali ke bumi menjadi mu'allaf. Luar biasa, Pak. Seperti ini perhitungannya, Pak, ya. Nah, sekarang kita lihat gambar-gambar pajar ini. Nah, ini hasil penelitian para ulama.
Uh, ya, ini gambar hasil penelitian ini Pak ya. Jadi ini pajar ada dua macam dalam hadis. Ada pajar kazib, ada pajar sodik atau sidik ya. Kazib pajar yang masih remang-remang. Kazib artinya bohong, maksudnya belum jelas siapa sekitar kita. Ya, pajar sidik inilah pajar yang terang, nampak. Dan disepakati bahwa pajar sadik itulah awal waktu subuh. Ya. Nah, hasil penelitian bahwa posisi matahari minus 20 derajat itu masih ya seperti ini. Ya. Masih belum melempar sinar, masih menggumpal itu sinarnya. Ya. Sehingga masih dianggap kazib. Ya. Kalau sudah di bawahnya 20 derajat minus, itu sudah mulai sinar tersebar. Ya, ya tersebar ini Pak. Dianggaplah itulah tibanya fajar sodik atau sidik, ya fajar yang terang. Ya, ya ini di. Ya, ya tapi ini Pak masih perbedaan. Tentu kita berharap pemerintah ke depan segera mengambil kesimpulan. Profesor Thomas Jamaluddin, kita sudah sebagian teman-teman sudah bertanya, yang sekarang ketua 8 di Indonesia atau sudah diganti barangkali, itu sepertinya juga ada keinginan untuk melakukan penelitian ulang tentang ini, ya. Bahwa kita mau pastikan jam berapa fajar sadik itu tiba. Di Bulukumba beberapa tahun lalu kita pernah rombongan ke sana Pak, dari Sulsel, Majelis Ulama, dari Ormas, dari UIN, Kebira. Mungkin Pak Ustadz ikut itu, tidak sempat. Ya, Kabira ini tempat terbitnya matahari Pak, agak bagus di Bira Bulukumba. Kita di sana itu jam 2, jam 3, jam 4 menunggu matahari terbit. Nah, dengan alat-alat yang kita bawa apa. Tapi waktu itu kita tidak sangka yang terjadi di luar dugaan. Karena ada satu anggota tim, ya saya tidak sebut namanya, orang selayar mengaku sering menyaksikan matahari terbit di sana. Mengaku mengerti begitu, ya agak lancar bicara. Nah, kita semua terpesona, oh ya, dengarkan. Dia bilang, Pak, sebentar matahari terbit di sana. Nah, kita fokus membidik ke sana. Matahari tidak terbit-terbit. Ternyata terbitnya di sana, Pak. Masya Allah. Gagal penelitian, Pak. Marahnya waktu itu ketua majelis ulama kita. Ini orang luar biasa ceramahnya, tapi ternyata salah. Ya tentu kita maklumi saja, Pak. Bayangkan kalau dari jam 3, Pak, dingin-dingin ini kita perhatikan kondisi langit itu. Oh. Jam 4, setengah 5, terus jam menjelang setelah salat subuh kita kembali ke lokasi pinggir pantai. Ya, dia bilang di sana matahari Pak sebentar. Saya sudah biasa di sini. Ternyata terbitnya di sana Pak. Bayangkan ini berapa menit kita terpesona mengarah ke sana. Ternyata sudah tinggi matahari di sana. Ya inilah kelalaian Pak ya. Ya itu luar biasa Pak waktu itu, sehingga gagal sampai sekarang belum pernah diulangi ya. Ya. Jadi ini masalah juga Pak. Ya jadi tabe ini contohnya nih Pak, gambar-gambar ini. Ya. Ya hasil penelitian Universitas Ahmad Dahlan juga seperti ini. Tetapi ada satu hasil penelitian, bukan hasil pendapat, 15 derajat itu agak susah diterima Pak. Ya. Karena 15 derajat ini kemungkinan kalau Ramadan kita sudah salat subuh, dia baru makan sahur. Nah, itu agak susah itu Pak dipahami. Ya. Nah kalau 20 sampai 17 itu mungkin di negara kita bisa dipahami. Lalu data-data yang kita baca di banyak negara, Saudi Arabia itu Pak adalah minus 18 derajat. Saudi Arabia sama putusan Muhammadiyah. Mesir 19 derajat, sekian.
Malaysia juga sudah keluar dari 20 derajat. Kemudian Damaskus, negara-negara Arab itu rata-rata 18 derajat minus. Ya. Bahkan ada buku yang saya baca, buku judulnya Koreksi Awal Waktu Subuh, dia mengatakan hanya Indonesia menggunakan 20 derajat minus. Ya. Tapi insya Allah ke depan ini Pak, ya mudah-mudahan ada penelitian resmi dari negara, dari pemerintah. Jadi solusinya saya kira karena tidak gampang mengadakan langsung perubahan Pak, tentu akan menimbulkan sedikit di masyarakat. Bisa kita ambil jalan tengahnya. Kalau misalnya azannya minus 20 derajat, tapi kamatnya Pak kasih panjang-panjang kamat ya. Kamatnya ya kira-kira 8 menit, 10 menit baru kita kamat. Itu sudah mengkonfirmasi semuanya itu Pak ya. Ya. Tapi kan banyak juga pengurus masjid jauh dari 20 derajat baru azan, ternyata terlambat bangun biasanya atau jamnya macet ya. Di Maros tahun lalu saya ke Kementerian Agama, kita kumpulkan penyuluh baru kita berikan penjelasan tentang ini Pak ya. Supaya waktu ini diperhatikan Pak. Karena di aplikasi ini tapi kalau kita buka aplikasi Pak, ada sekitar 8 aplikasi waktu sholat sekarang yang berkembang secara online. Ada Muslim Pro, ada Mawaki, ada Wing Hisab, ada Freyer, ada Akurasi Time, macam-macam. Itu biasanya Pak beda-beda 1 menit, 2 menit. Nah, mengapa berbeda? Karena dalam ketentuan penentuan waktu sholat wajib ini, kalau kita menghitung, ya, ini ada namanya ihtiyat ini. Ini ada ihtiyat. Ihtiyat artinya dalam bahasa Arab artinya hati-hati atau pengamang. Dalam matematika namanya pembulatan-pembulatan. Jadi setelah kita hitung bahwa waktu terbit matahari, ini kita hitung waktu terbit matahari ini, atau kita ambil contoh waktu subuhnya Pak ya. 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 Ini waktu cara menghitung terbitnya matahari. Ya, ini misalnya ini awal waktu salat subuh di Makassar tanggal 24 Juni. Hasil perhitungan aslinya mengatakan ini akhirnya nih Pak, ini akhir waktu, akhirnya jam 5:09 misalnya, itu dibulatkan biasanya. Pembulatannya ditambah biasa 1 menit atau 1 koma atau 2. Di situ biasa berbeda ahli menambah ihtiyat Pak. Sehingga di sini muncul perbedaan 1 menit, 2 menit. Itu tidak ada masalah Pak, tidak ada persoalan di situ. Hanya tambahannya berbeda. Ya, dan seterusnya. Ya. Ya, tidak dipersoalkan seperti itu Pak. Sama misalnya jadwal waktu sholat yang ada di sepanjang masa itu kalau kita bandingkan per muslim, kadang beda 1 menit, beda 2 menit. Itu tidak ada masalah Pak. Ya, tidak menjadi persoalan. Ya. Ya. Kurang lebih seperti ini Pak tentang awal waktu salat subuh ini. Karena perbedaan penelitian Pak, perbedaan penelitian tentang fajar shadiq itu jam berapa kepastiannya dia muncul ya. Ya, solusinya saya kira seperti tadi ya Pak Ustadz mengatakan, kita kamatnya itu Pak kita agak tunda-tunda, atau bisa juga yang langsung mengurangi 8 menit mundur, itu ya tentu lebih aman karena pendapat banyak negara yang berlaku sekarang itu sudah terakomodir di dalamnya Pak ya, insyaallah. Kemudian yang berikut yang mungkin terakhir ini kita masuk ke tentang kemungkinan awal Ramadan tahun ini Pak ya. Ya, insyaallah kalau kita lihat data-data kalau kita lihat insyaallah Pak bersamaan Ramadan tahun ini. Ya, ini cara menghitungnya seperti ini. Ya, banyak data kita perlukan. Jadi ada namanya ijtima.
ijtima ini atau dalam bahasa Inggris namanya konjungsi adalah hukum alam di mana setiap akhir bulan Kamaria itu benda langit di atas berada pada posisi yang lurus, Pak, itu berada pada posisi yang sama. Namanya ijtima. Ijtima dalam bahasa Arab dari kata jima. Jima artinya berhubungan atau menyatu. Rupanya benda langit seperti itu, Pak, setiap bulan. Jadi matahari dan bulan itu, Pak, setiap bulan tanggal 29 itu berada pada posisi yang sama, hanya jamnya beda-beda, Pak. Jamnya beda-beda, ya. Nah, nanti ini terjadi pada jam 14.24 di Makassar pada waktu itu. Nah, biasanya kalau ijtima terjadi sebelum matahari terbenam, itu bulan ada wujud. Kalau terjadi pada waktu itu, ini dini hari, Pak, ini tengah malam, ya. Nah, kemudian hasil perhitungan untuk di Makassar tanggal 2 April yang akan datang. Saya ulangi, tanggal 2 April bulan-bulan yang akan datang ini, hasil perhitungan di Makassar, tinggi bulan adalah 2 derajat 11 menit. Ini 2 derajat ini, Pak. Tapi ini belum dikoreksi, ya. Ada koreksi data namanya. 2 derajat ini kalau standar Kementerian Agama sudah memenuhi syarat. Ya, masuk kategori Kementerian Agama. Kementerian Agama menetapkan bulan dianggap bulan minimal 2 derajat. Ya, ini sudah 2, Pak. Tapi ini kalau dikoreksi sebentar menjadi 1, lebih, ya hampir 2. Nah, sehingga insya Allah, Pak, bersamaan Ramadan nantinya, Pak. Cuma masalahnya adalah apakah 2 derajat bisa dilihat atau tidak. Di Pantai Losari, Pak, ini puluhan tahun kita meru'yat bulan 2 derajat hampir tidak pernah kelihatan. Tidak bisa, Pak. Yang bisa melihat biasanya Jakarta Utara, ada Palu, ada NTB. Di Makassar hampir tidak pernah kelihatan. Sangat langka, sulit kelihatan, Pak. Ya. Alat-alat canggih badan meteorologi, macam-macam teleskop di sana di kampus kami juga, itu kita tidak pernah melihat, Pak, bulan 2 derajat. Sangat sulit karena masih tipis. Ya. Nah, sehingga kita bersyukur alhamdulillah di Indonesia ini penetapan 1 Ramadan, Pak, adalah perhitungan. Tidak ada lagi ru'yat murni, tidak bisa. Ya. Karena negara kita ini, Pak, dominasi daerah lintangnya selatan. Beda Saudi Arabia, itu lintangnya utara, Pak. Daerah-daerah yang lintangnya selatan relatif posisi awamnya tebal, Pak. Tebal. Sering kita mengantar mahasiswa ke pantai melihat bulan, itu siang hari cerah sekali, Pak, cerah. Tiba di Pantai Losari menjelang maghrib, muncul awan tebal, Pak. Dan sampai sekarang, Pak, kita belum punya alat yang bisa menembus itu, Pak, ya. Ya. Belum ada, Pak, ya. Alat-alat teropong kita, apa kikeri atau teleskop, itu belum bisa, Pak, ya. Ya. Di badan meteorologi ada beberapa alat yang canggih untuk itu, Pak. Belum bisa tembus, ya. Nah, sekarang perbedaan ulama dalam melihat masalah ini, maka pertanyaan dasarnya adalah apakah hisab, apakah ru'yat, syariat, atau metode. Nah, di situ diskusinya derajat dan 1 derajat dari Sabang sampai Merauke, sehingga insya Allah Zulhijjah juga bersamaan nantinya, Pak. Ya. Tentu kita berharap pemerintah mengambil patokan yang tertinggi, misalnya Banda Aceh, Pak. Karena Banda Aceh ini lintang utara dia, Pak. Positif lintangnya, sehingga di sana bulan relatif gampang kelihatan. Dibanding Pantai Losari, kita selatan relatif terhalang oleh kondisi langit, Pak, ya. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan. Ya, inilah kita bersyukur, Pak, dengan mengungkap posisi benda-benda langit ini dengan bantuan ilmu sekarang. Kita orang Islam, orang beriman, semakin merasakan syukur, kagum terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ilmu kita sangat sedikit dibanding ilmu Allah dalam menganalisa kekuasaannya dalam perjalanan kita ini.
Sekira demikian dan terima kasih atas perhatian kita semua. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang saya muliakan, demikianlah kita telah mendengarkan bersama tentang kontroversi waktu subuh, dan seperti biasanya para jemaah sekalian, ada tanggapan, ada pertanyaan dari jemaah. Kepada jemaah diberi pertanyaan. Bapak Pak Haji Dr. Syahrir Habibah. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak pemateri, moderator, dan para jemaah yang sama-sama saya muliakan. Menarik sekali tentang apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi tentang fenomena tentang benda-benda langit. Tadi ada saya dengar bahwa kecepatan matahari itu hampir dikatakan tidak pernah berubah. Tetapi ada juga teori mengatakan bahwa betul, tapi kecepatan matahari itu tidak berubah, tapi pergeserannya yang berubah. Karena kita di Indonesia ini terletak antara lintang selatan dengan, sehingga pada saat pergeseran ini itulah terjadi perbedaan waktu, di mana matahari pada saat lintang selatan itu siangnya lebih banyak dibandingkan dan seterusnya. Oleh sebab itu, ada tadi juga dinyatakan bahwa ada metode, jadi yang digunakan sekarang ada metode, dan saya syukur ini mungkin bagus juga diajarkan ini di satu mata kuliah ini tentang masalah benda-benda langit. Ada tadi katakan bahwa kita nanti ini tidak menggunakan lagi ru'yah dengan hilal, tetapi metode. Ya, yang dia maksud di sini adalah metode yang bagaimana itu, Ustaz. Kemudian yang selanjutnya ini masalah penentuan waktu. Yang dimaksud barangkali tadi ini kalau 20 derajat itu minus sebelum Pak ya. Yang minus 20 derajat itu. Artinya sebelum persis matahari terbit. Nah, ini juga yang saya pertanyakan, yang dimaksud seperti itu, yang bagaimana untuk menentukan waktu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi matahari ini kecepatannya sama, tapi yang kita rasakan di bumi berbeda-beda. Itu akibat dua hal. Pertama, faktor laut. Jadi laut ini sangat mempengaruhi suasana di bumi. Yang kedua, faktor geografi Pak, geografi. Ya. Kemudian ya matahari ini pergeserannya dari garis khatulistiwa 6 bulan agak ke utara, 6 bulan agak ke selatan. Sehingga tentu terjadi suasana perubahan, perbedaan Pak. Nah, di situ masalahnya. Tapi kata ahli kecepatannya matahari sama Pak. Tapi akibat di bumi itu yang berbeda-beda Pak. Ya, karena faktor posisi geografi yang berbeda-beda Pak. Ya. Ya ini di dunia ini kalau kita amati, ini kan luasnya bumi hanya 30% dari laut Pak, sekitar itu. Ya, laut yang sangat luas. Di bumi juga ini kan banyak sekali macam-macam. Gunung tinggi, gunung apa macam-macam. Ya, sehingga semua mempengaruhi terjadinya perubahan suasana di bumi ini Pak. Semua berpengaruh. Ya. Terbitnya matahari juga tentu berpengaruh karena masing-masing tempat berbeda. Ya. Kita pernah hitung dari Pasangkayu sampai Selayar itu berbeda terbitnya matahari Pak. Kalau merujuk pada posisi lokasi, ya.
Sehingga memang kalau tidak diambil satu keputusan wilayah hukum namanya, itu rawan terjadi perbedaan Pak, rawan terjadi. Kalau misalnya konsisten merujuk pada terbitnya bulan, melihatnya Pak, bukan melihatnya begitu, karena kondisi alam yang berbeda Pak. Pasti mempengaruhi pandangan, mempengaruhi Pak ya, dan seterusnya. Mungkin sehingga ada satu organisasi namanya HTI, itu prinsipnya adalah khilafah. Khilafah berarti dunia cuma satu. Karena dunia cuma satu, maka patokannya Mekah Ummul Qura. Kalau Mekah puasa, dia puasa. Kalau Mekah lebaran, dia lebaran. Itu lebih gampang lagi Pak, tidak ada pusingnya, tidak ada kesibukan lain. Ya, sangat sederhana. Kemudian yang kedua, ufuk artinya garis lurus Pak. Kalau misalnya ke Pantai Losari menjelang maghrib memandang ke barat, itu ada garis lurus Pak, itu kayak emas itu. Itulah patokan menghitung matahari berapa tingginya ke sana. Kalau minus kan artinya tinggi tapi tinggi ke bawah ya. Jadi ini garis matahari bisa dihitung berapa tingginya ke bawah. Nah, tingginya ini katakanlah minus 20 derajat dihubungkan dengan petunjuk ayat tadi, apakah sudah terbit fajar. Karena Al-Quran bilang kita berakhir makan fajar, ya huwal fajri, pada waktu fajar. Karena sudah tiba waktu subuh pada waktu fajar. Inilah dihitung dengan ilmu-ilmu seperti ini bahwa matahari dihitung dari terbitnya dengan fajar sekian durasi waktunya Pak, sekian lamanya. Dibuatlah dalam satu rancangan ilmu namanya minus 20 derajat. Tapi setelah penelitian belakangan, fajar itu ada mengatakan nanti minus 18 derajat baru nampak betul, sehingga terjadi perbedaan Pak. Ya. Tapi aslinya minus 20 derajat itu fajar sudah ada. Tapi fajarnya menurut sebagian penelitian masih agak gelap-gelap, namanya fajar kasib, belum terlalu menyebar sinarnya Pak. Ya. Tapi aslinya sudah ada Pak ya, sudah ada. Ya seperti itu Pak ya. Apa tadi yang ketiga Pak? Ya. Metodenya Pak. Jadi begini. Kalau dulu metode ada 3. Nahdlatul Ulama murni menggunakan ru'yat, melihat Pak itu. Ya, jadi ulama-ulama kita di Surabaya itu, Jawa itu langsung mengamati bulan Pak. Ya, dengan alat atau dengan bambu, alat bantu biasanya. Nah, tapi merasakan keterbatasan Pak, apalagi cuaca terkadang tidak mendukung Pak. Kemudian waktu itu Muhammadiyah ya sudah menggunakan metode perhitungan murni, namanya hisab hakiki wujudul hilal. Perhitungan murni Pak. Lalu belakangan Departemen Agama menyatukan ini Pak, antara ru'yat dengan menghitung. Bahasa Arabnya imkanun ru'yat. Imkan artinya kemungkinan, ru'yat artinya melihat, artinya kemungkinan berapa tinggi mata bulan yang bisa dilihat, ya kemungkinan. Mereka menetapkan, Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia mengatakan minimal 2 derajat bulan bisa kelihatan. Minimal 2 derajat. 1 derajat artinya 4 menit, ya berarti 8 menit Pak. Ya. Itu yang mungkin diamati Pak kelihatan. Sekalipun dalam faktanya hampir tidak pernah kelihatan Pak. Tapi pemerintah tetap menetapkan besok Ramadan kalau hari ini sudah 2 derajat. Sehingga secara ilmu sekarang Pak perhitungan yang menjadi patokan utama. Melihat itu hanya pelengkap, melihat. Ya, kita bersyukur karena intervensi IT ilmu sudah diperlakukan. Ya, jadi tidak ada masalah Pak. Ini Ramadan Pak kalau kita hitung 20 tahun ke depan atau 25 tahun kira-kira kurang lebih. Itu nanti Ramadan nantinya Pak kena puncak-puncak musim hujan. Puncak-puncak musim hujan. Ini akan bergeser ke depannya Pak. Ya, kan tahun lalu Ramadan itu April tanggal 10 ke atas. Nah, sekarang ini Pak tanggal 2 nanti, hari Sabtu.
satu Ramadan. Itu mungkin 20 tahun ke depan nantinya Pak, kurang lebih lah. Ke depan ini kurang lebih. Itu akan kena Ramadan bulan 3, akan kena nanti bulan 2, akan kena nanti bulan 1 Pak. Akan kena nanti bulan 12. Bulan 1, bulan 12, puncak-puncak banjir, puncak hujan, puncak berawan. Pada waktu itu Pak, rukyat tidak ada manfaatnya, tidak bisa apa-apa. Alat tidak bisa berfungsi Pak. Tentu perhitungan yang menjadi patokan Pak, perhitungan. Jadi inilah bukti Islam agama cocok dengan segala masa Pak. Beradaptasi dengan semua keadaan Pak. Sehingga kita bersyukur istilah perhitungan, istilah melihat itu bukan syariat Pak, hanya metode. Nah, kalau nanti musim hujan betul, kita gunakan saja metode perhitungan murni Pak. Ya, coba Departemen Agama ini Pak, setiap rukyat itu meletakkan titik sekitar 100 tempat lokasi merukyat Pak. Tentu anggaran besar Pak, tidak bisa dibayangkan. Saya anggota tim, biasa saya berpikir begitu. Ini luar biasa, ini anggaran kita gunakan. Terkadang seluruh Indonesia Pak, tidak ada yang melihat bulan, tidak ada. Ya, cuma kan manfaatnya besar sebagai pelajaran, macam-macam manfaatnya sehingga tetap dipertahankan Pak ya. Kira-kira begitu Pak. Ke depan ini insya Allah dengan kerja-kerja ilmu insya Allah semakin memudahkan kepada kita semua. Cukup barangkali Pak ya, saya kira demikian dah. Ya, sudah cukup barangkali Pak ya. Oh ada ibu-ibu di belakang. Mungkin terakhir ya. Ya, silakan Ibu Prof ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jamaah subuh yang syarah dirahmati Allah dan hormati materi. Saya kira kita ini Islam yang dipersulit kada bisa dipermudah. Dan apalagi sekarang sudah semakin canggih ilmu pengetahuan. Saya kira tidak perlu lagi terjadi kontroversi. Nah, kalau memang selama ini ada yang melakukan ru'yat dan hisab itu, saya kira apa yang ditentukan oleh pemerintah, saya kira yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Jadi mungkin memang supaya jangan lagi ada kontroversi ya kita mengaculah apa yang diumumkan oleh pemerintah supaya tidak terjadi kontroversi. Karena selama ini kita lihat masih sering sekali terjadi kontroversi dan ini saya lihat memang seolah-olah memang tidak ada niat untuk melakukan kebersamaan. Selalu saja dicari-cari agar perbedaan. Nah sekarang ini tanggung jawab siapa yang memang harus menyatukan persepsi kita agar jangan terjadi kontroversi. Jadi saya kira itu solusinya, jangan lagi kita, karena apalagi sekarang sudah canggih pengetahuan, ya kita berikanlah tanggung jawab pada sepenuhnya kepada pemerintah dan itulah yang kita jadikan acuan dalam pelaksanaan. Nah, adapun pelaksanaan saat subuh yang ada yang berbeda-beda antara masjid satu dengan lain, saya kira ini tidak terlalu tergantung dari masjid yang akan memberikan kesempatan kepada jamaahnya untuk melakukan salat-salat sunat dan memperbanyak jamaah, dan ada juga mungkin masjid memang yang cepat sekali melaksanakan qamatnya, dan itu saya kira bukan hal yang terlalu dipersoalkan. Malahan pada saat kita puasa sunat ada beberapa pendapat teman-teman di UMI itu ustaz di UMI bahwa kalau kita makan sahur lantas terdengar azan, katanya kalau kita akan menyudahi makan sahur tersebut dengan minum, tidak ada masalah, minum saja. Kecuali kalau baru memulai makan itu jangan. Jadi sekarang ini sangat fleksibel, luas sekali.
tidak perlu ada kontroversial. Nah, jadi tugas kita lah barangkali terutama kita serahkan kepada pemerintah saja. Dan kita ikuti semua, tidak usah kita selalu mencari-cari perbedaan karena tidak adanya niat untuk bersepakat. Nah, sekira itu saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira saran Ibu Prof kita hormati. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan kebersamaan semakin semakin terbangun di masyarakat sebagai kekuatan umat ini. Cuma di satu sisi tentu karakter ilmu yang selalu berkembang itu juga kita beri ruang selaku ilmu yang sifatnya ya berkembang. Jadi ilmu ini sifatnya bergerak, berkembang demi kemaslahatan. Tapi tentu pemerintah selaku penentu kebijakan kita hormati. Tapi ilmu di satu sisi sifatnya berkembang terus itu dan kita syukuri. Ada hadis yang saya baca bahwa salat fajar itu agak besar pahalanya katanya Nabi Ustadz kalau sudah mulai agak-agak terang. Jadi memang ada ruang untuk qamat itu diperpanjang. Ada saya tulis di sini, cuma saya di mana tempatnya, bahwa kata Nabi salat sunnah akan lebih besar pahalanya kalau sudah mulai agak terang, tapi masih waktu subuh. Jadi memang ada ruang Ustadz untuk qamatnya itu agak durasinya agak lama-lama. Seperti Madinah kira-kira sekitar 15 menit ke atas kurang lebih. Tentu dengan situasi kita pas sekarang. Kalau misalnya tidak ada lagi yang salat sunnah, memang menurut adatnya tidak ada lagi orang yang datang, ya tentu kita kondisikan Pak. Ada masjid memang jamaahnya cuma 10 orang. Kalau sudah hadir 10 tidak ada lagi yang datang. Ya, saya kira bisa dikondisikan dan ini tentu menuntut kearifan pengurus masjid membaca situasi demi makmurnya berjamaah dan salah sunnah tempat kita. Ya, saya kira demikian dan terima kasih atas perhatian kita semua dan saya mohon maaf atas segala kekurangan pada acara ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.